Manenggolan, terima kasih sudah mampir ke video ini. Baik guys, di video kali ini kita akan bahas kisahnya dari Chris Coleman. Chris Coleman itu merupakan seorang pria yang lahir di tahun 1977. Dia juga punya orang tua yang merupakan pastor. Nah, setelah dia tamat dari SMA, dia masuk ke bagian angkatan laut. Dia kerjanya sebagai kayak pelatih anjing, ya, anjing pelacak. Terus dia ketemu sama seorang wanita bernama Sherry di bagian angkatan udara. Jadi mereka itu saling cinta dan akhirnya mereka nikah di tahun 1997. Nah, setelah mereka menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak, nama si Gavin dan si Garrett. Sementara si Chris ini, dia tuh kerja dengan sahabat orang tuanya. Sahabat orang tuanya ini ada yang bernama Joyce Meyer. Joyce Meyer ini merupakan seorang pembawa acara yang cukup terkenal. Itu acara kayak gereja Kristen, penginjil gitu kan, gereja karismatik. Nah, jadi si Chris ini merupakan pengawal atau bodyguard dari si Joyce Meyer. Dia itu digaji dengan nilai yang cukup fantastis, itu sekitar $100.000 per tahun, yang mana itu kalau ditotalin 1,4 M gitu ya. Nah, di tahun 2008 ini si Chris ini mendapat email nih dari orang yang nggak suka samanya, atau haters lah ya. Jadi bilang nama emailnya itu aja destroy Chris, itu hancurkan Chris itu. Sebenarnya bukannya nggak suka sama si Chris sih, tapi nggak suka dengan yang dilindungi oleh Chris. Jadi yang dilindungi oleh Chris kan si Joyce Meyer tuh. Jadi si yang kasih email ini, pengirim email ini bilang, hey kau hati-hati ya, aku nggak suka melihat si Joyce Meyer itu berkhotbah-khotbah bla bla bla, bikin firman di TV mana-mana. Aku nggak suka melihat dia. Aku pengen dia itu berhenti, kalau nggak aku akan buat ancaman atau aku akan membunuh gitu kan, atau membunuh salah satu gitu. Nah, karena dia merasa yang sasaran yang tepat adalah si pengawalnya, jadi dia juga bilang kalau nggak aku akan membunuh kamu Chris, kalau nggak kamu ya keluargamu, bahkan keluargamu akan aku bunuh saat tidur. Dia isinya kayak gitu di email. Nah, itu di tahun 2008 di tanggal 15 November, dan itu berturut-turut lah. Jadi ada tanggal 14 November dan juga tanggal 15 November. Jadi karena dirasa email itu membuat dia tidak nyaman, lalu si Chris ini pun ngelaporin kan ke polisi gitu. Nah, polisi pun mulai kayak selalu mengantisipasi apa yang terjadi di sekitar itu. Takutnya ada orang yang aneh yang dicurigai. Dan juga ada tetangganya si Chris yang merupakan seorang detektif, dan detektif ini memasang CCTV agar dia bisa memantau apa aja atau siapa aja yang bisa dicurigai gitu kan. Jadi sudah ada CCTV di sekitar rumah si Chris ditaruh. Nah, setelah dibuat kayak gitu untuk pengaman gitu, akhirnya ada kejadian itu di tahun 2009. Sebenarnya sudah diancam juga nih. Ini si pengancam ini kirim email lagi di tanggal 29 April. Dia bilang, hey, kayaknya kalian memang main ya sama aku ya, aku tuh serius. Ini dia bilang, ini peringatan terakhir. Kalau kalian masih belum ada kejelasan, kau masih mengawal si Joyce Meyer, hati-hati, aku akan bertindak, katanya gitu. Nah, ternyata di tanggal 5 Mei 2009 kejadiannya itu ada gitu. Kejadiannya itu ya, oke, si Chris Coleman ini saat itu lagi di gym di pagi hari. Nah, dia pergi ke gym itu di jam 5.40 pagi. Dia pergi ke gym dan dia tuh telepon istrinya nggak diangkat. Terus dia bilang sama detektif yang di sekitar rumahnya, ini kok aneh ya, misalnya istriku langsung angkat teleponku, ini sudah sejam aku di gym, kok dia nggak angkat. Aku curiga ini, aku khawatir ini, bisa kamu tolong cek, karena biasanya istriku sudah bangun jam segini sama beres-beres untuk anak-anakku, katanya gitu kan. Karena dia telepon si detektif untuk ngecek, dan detektif itu pun masuk gitu ke rumahnya kan. Nah, dia lihat ternyata istri dan anak-anak si Chris sudah meninggal. Nah, saat mendengar itu, si Chris itu pun langsung bergegas gitu ke rumah. Itu sudah dikerumuni orang banyak dan ada polisi, detektif gitu. Nah, di saat itu dia nyampe ke rumah, turun dari mobilnya, dia tuh nggak nanya sama sekali mengapa dan ada apa. Dia hanya kayak orang yang bingung aja, pegang kepala kayak orang yang gimana ya, mungkin nggak tahu ya apa yang dia rasakan saat itu. Dia nggak nanya apa-apa, dan saat mayat jasadnya itu sudah dibawa gitu ke kereta dorongnya itu, apa sih yang untuk keranda, apa sih namanya itu, kayak keretanya itu ditaruh di situ, kereta mayat, ya udah dibawa ke ambulans. Dan dia pun ikut ke ambulans itu. Terus
petugas medis ataupun polisi yang ada di ambulans saat itu melihat ada luka goresan di lengannya si Chris. Mereka itu curiga. Mereka sebenarnya nggak curiga sih, cuma nanya aja gitu kan. Ada apa tuh di tangan kamu, kok ada kayak luka-luka goresan? Oh, terus Chris itu jawab, loh, kan nggak lihat tadi aku tuh ninju kasur mayat ini. Jadi kayak pas di bawah itu dininju itu karena saking kesalnya atau sedihnya gitu. Kan nggak lihat ya? Jadi tuh luka-luka yang goresan itu gara-gara ninju keretanya mayat gitu, kayak apa sih namanya itu, pokoknya kereta mayat lah ya, yang dibawa ke ambulans. Setelah itu dia dibawa ke ruang interogasi. Detektif pertama nanyain dia, terus dia bilang, ya gitu, aku pergi ke gym, aku buat alarmku jam 5.30, jam 5.40 aku ke gym, terus aku lihat nggak ada kabar dari istriku, aku telepon nggak ada kabar, telepon harusnya di gym ya, nggak usah telepon yang gitu. Tapi yang mungkin dia itu suami yang peduli ya, suami yang care. Nah, telepon nggak ada kabar, akhirnya suruh detektif untuk ngecek. Ternyata mereka melihat mayat dan juga di rumahnya itu ditulis kayak cat pilox, cat semprot gitu warna merah, rasain, kayak syukurin, tahu kan lo gitu, ini pembahasanku, ini hukuman kalian karena tidak menganggap serius kata-kataku gitu. Jadi seolah-olah itu adalah yang selama ini bersembunyi di balik email gitu. Nah, setelah itu detektif kedua masuk nih ya ke ruangan. Dia bilang gini, aku mau nanya kamu yakin istri kamu sudah meninggal saat kamu tinggalin rumahmu, katanya. Iya, aku masih, dia tuh masih tergeletak kok, terbaring kok di lenganku, masih tidur bareng kami gitu kan. Terus detektifnya bilang lagi, aku nggak nanya kamu tuh ada di sana atau enggak, tapi aku mastiin istri kamu masih hidup nggak waktu kamu tinggalin, katanya kan. Iya loh, aku pikir juga hidup, kata dia gitu, aku rasa hidup gitu. Nah, ternyata polisi ini bilang, kami nggak perlu ngasih tahu kan bagaimana cara petugas medis, ahli medis mengasih tahu sama kamu, itu bakalan panjang dan kamu juga nggak bakalan ngerti kali, katanya. Mereka bilang bahwa mayat itu sudah lama matinya, itu bukan yang kayak kamu bilang, kamu pergi jam 5.40 terus dalam waktu sejam udah meninggal. Nah, itu mayatnya nggak ada dibilang mayat yang baru meninggal, itu udah berjam-jam, katanya. Jadi itu istrimu dan anak-anakmu sudah meninggal saat kamu tinggalin, katanya. Coba kamu jujur aja deh, kamu jujur kasih tahu ada masalah apa dan mengapa, katanya gitu kan. Terus suaminya ngelak, nggak ada bla 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 gitu. Nah, karena dia tuh ngelak, udah berkali-kali tanya masih ngelak juga, ya udahlah. Terus akhirnya dicari bukti lah kan, cari tahu juga tentang yang mengirim email itu. Komputer si Chris ini pun dicari tahu email dari pengirim, dan mereka, si detektif mencari tahu alamat dari si pengirim itu, yang si pengancam itu. Ternyata saat dicek alamat dari pengirim itu, kayak IP-nya, alamat emailnya gitu kan, dimana dia ngirim email, kan bisa tuh dicek sama orang-orang yang pintar gitu, bagian-bagian IT. Nah, ternyata itu merupakan alamat dari rumah si Chris. Jadi dikirim dari alamat yang sama. Itu ya siapa lagi yang ngirim? Ternyata yang ngirim adalah si Chris dong, siapa lagi coba. Nah, terus dilihat juga di laptopnya, di komputernya si Chris itu ada folder yang berisikan video-video konten-konten yang vulgar. Itu merupakan video dan foto-foto yang dia sama cewek lain. Ternyata itu bukan istrinya guys, itu merupakan video-video yang pokoknya vulgar gitulah, sama seorang cewek bernama Taralyn. Nah, Taralyn ini adalah seorang wanita yang tinggal di Florida. Ya udah, dia ngerekam-rekam gitu, kayak menikmati kisah perselingkuhannya itu gitu. Nah, detektif pun saat itu langsung terjun ke Florida, nanyain langsung sama si Taralyn. Taralyn bilang, oke, mereka udah selingkuh itu sejak tahun 2000 sebelumnya, 2008, dan disitulah yang ada ancaman-ancaman itu mulai, ancaman pesan-pesan email. Nah, di tahun itu juga, di bulan 11 katanya, mereka itu pacaran gitu, dari si Taralyn, pengakuan Taralyn. Terus Taralyn juga bilang kalau mereka si Chris ini udah pengen cerai sama istrinya, karena dia berjanji di tanggal yang dia membunuh, di tanggal 5 Mei itu, dia tuh berjanji sama si Taralyn, dia akan menikahi Taralyn dan dia akan memberikan surat cerai sama si Taralyn, bukti bahwa dia akan menikahi dia gitu kan. Tapi ternyata bukan surat cerai yang dia dapat, itu adalah membunuh gitu kan, atau kematian dari istrinya dan anaknya. Nah, Taralyn setelah mengaku seperti itu, kalau si Chris cari tahu lah si Chris ini kan, kenapa dia membunuh
atau kenapa dia melakukan itu, karena kalau dicek juga dari CCTV nggak ada orang-orang yang masuk ke situ dan nggak ada juga yang mencurigakan. Dilihat kondisi mayat juga itu bukan mayat yang baru dibunuh, nggak mungkin kan dicek gitu jejak langkah si Chris terus begitu dia pergi langsung dibunuh, kan itu nggak mungkin juga. Pasti ada juga yang terekam CCTV orang yang masuk atau orang-orang yang dicurigai gitu. Langsung ya udah. Terus polisi juga melihat daftar dari belanja si Chris. Ternyata beberapa bulan yang lalu dia itu ada belanja pakai kartu kreditnya, belanja cat semprot yang kebetulan banget warnanya persis dengan yang tertulis di dinding itu berwarna merah. Jadi polisi juga mencurigai itu, mengumpulkan dulu bukti-bukti sebanyak mungkin. Nah terus si Taralin juga udah bilang kayak gitu. Nah semua dicek-cek foto-foto, video-video, dan juga ternyata kalau waktu ditanyain si Chris itu udah nggak mau lagi ngomong. Dia bilang ngomong aja sama pengacaraku, dia sudah menyewa pengacara. Dan saat itu dia pun kayak mengelak juga. Dia bilang oke, yang email itu nggak tahu aku, itu bukan aku, yang jelas itu bukan aku pelakunya. Bisa aja itu dihack, akunku diretas atau gimana, bukan aku yang pelakunya, dia bilang gitu. Terus ya polisi masih bingung sih. Dan orang-orang juga, tetangga juga ada yang lihat, katanya waktu baru meninggal istri dan anak-anaknya, harusnya kan mereka itu buat kayak semacam turut berduka cita gitu kan, buat memori peringatan gitu akan si kasus yang dialami oleh istrinya karena dibunuh secara brutal gitu kan. Nah akhirnya tetangga melihat, katanya pada saat itu si Chris itu membuang beberapa barang-barang gitu di tempat sampah. Jadi saat dia buang, pus, udah kayak beres tuh, kayak dia membereskan sesuatu, tapi kayak bukan orang yang sedih sih gitu. Polisi juga masih mencari tahu tentang itu. Dan yang paling penting sama polisi itu kenapa dia membunuh gitu kan. Mungkin di satu sisi dia karena ingin bareng sama selingkuhannya, tapi dia minta surat cerai tapi nggak dikasih, bisa jadi. Atau mungkin dengan kehilangan nyawa dia akan lebih mudah gitu. Terus ditanyain lah sama si Joyce Meyer. Joyce Meyer ini kan orang yang menggaji dia gitu kan. Ditanya, kalau misalnya orang cerai karena selingkuh, itu gimana? Kerjanya masih oke nggak? Nggak, itu diucap. Memang sih ada beberapa pekerjaku yang cerai tapi masih tetap kerja. Itu karena cerai benar-benar cerai yang karena udah putus, keduanya setuju untuk cerai. Tapi kalau untuk hal yang perzinahan yang merupakan selingkuh, itu akan diberhentikan dari kerjanya, kata si Joyce Meyer. Nah terus polisi pun cari tahu, bisa jadi karena dia itu takut dipecat, akhirnya dia tuh nggak mau cerai. Dan dia nggak mau gimana ya, dia mau menyusun siasat yang seperti ini dengan, kan ada orang kalau di bagian Kristen kan kalau udah misalnya meninggal, pisah karena meninggal, itu hal yang oke lah untuk menikah lagi gitu. Jadi dia pun berpikir dengan menghabis nyawanya dalam buat sketsa, mungkin dengan cara email-email yang dikirim oleh si pengancam ini gitu. Nah polisi pun sudah curiga di situ. Jadi bisa jadi dia membunuh hanya karena itu, supaya dia nggak berhentikan juga dari kerja. Bisa aja dia minta cerai, tapi begitu cerai dia nggak akan kerja lagi, dia akan tinggal bareng sama si Taralin, dan juga bakalan ya mungkin ya kayak nggak ada penghasilan lah, pengangguran gitu. Dan diketahui juga ternyata si Taralin ini bohong sama polisi. Dia bilang kan mereka itu pacaran di bulan November. Ternyata mereka itu setelah polisi ngecek atau detektifnya ngecek foto-foto yang mereka simpan, yang foto-foto vulgar itu, di saat mereka ciuman itu, foto itu diambil di bulan Oktober. Jadi itu selingkuhannya si Chris itu juga udah bohong. Jadi itu juga menambah masalah lah gitu di hukum. Nah di tanggal 19 Mei dia pun akhirnya ditahan, dan karena sudah mendapatkan bukti dari ahli medis bahwa itu fix merupakan mayat yang sudah berjam-jam meninggal. Jadi diketahui mayat itu sudah dibunuh di jam 3 pagi. Jadi itu sudah sekitar hampir 3 jam lah si Chris ninggalin gitu. Akhirnya dia dipenjara dengan hukuman 3 kali seumur hidup, karena kalau dibunuh satu orang itu seumur hidup, jadi 3 kali seumur hidup. Dia tuh nggak akan ada namanya pembebasan bersyarat gitu. Dan orang tuanya si Chris katanya sih nggak percaya dengan yang dikatakan media. Mereka percaya dengan anaknya bahwa itu merupakan pelaku
yang sering ngancam itu, yang membunuh itu bukan si Chris anaknya tapi orang lain. Jadi orang tuanya nggak percaya, ya udah itu kan menurut orang tuanya, mungkin karena orang tuanya pastor nggak pengen namanya tercoleng atau gimana. Oke guys, sekian dari video ini, terima kasih sudah nonton. Aku harap kalian selalu jaga kesehatan dan jaga diri baik-baik. Kalau misalnya ada komentar, silakan ya, gimana komentar kalian tentang video ini, ataupun nanti video-video yang lain akan kita bahas. Oke, see you in the next video, thank you, bye bye.